wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, kali ini saya didampingi oleh orang hebat, kiai muda yang berbakat. Di sebelah kanan saya ini adalah kiai muda, namanya Dr. Kiai Haji Nawawi Tobroni MA, salah satu wakil pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Asembatus. Sementara di sebelah kiri saya ini adalah salah satu tokoh kiai muda dari Jember, namanya Dr. Kiai Haji Abdul Hamid MPTI. Beliau salah satu pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Nurul Mu'in, Zainul Mu'in di Kalisan Jember. Nah, Kiai, ini saya ingin berbincang sebentar tentang urgensi eksistensi Hari Guru Nasional. Ya. Menurut Kiai itu bagaimana? Ya. Urgensi Hari Guru Nasional ini sangat penting sekali untuk kita mengenang bagaimana jasa-jasa guru itu. Ya. Karena ketika kita melihat sejarah di Indonesia, guru di Indonesia sudah mampu mencetak generasi umat, yaitu aman secara syar'i, juga aman secara NKRI. Inilah yang dicetak oleh oleh guru. Kenapa? Karena guru-guru yang ada di Indonesia ini, di samping juga ada guru umum, tapi juga tidak kalah pentingnya guru-guru pesantren, di mana guru pesantren ini tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga ilmu ini ditransfer ilmu pengetahuan, tapi di balik itu ada ketersambungan ilmu. Ya. Karena kita ingat, ilmu itu kan ada dua, Ya. ada ilmu yang mal'un, ada yang ilmu namanya al-mabdi. Apa itu dia? Ilmu al-mal'un itu adalah ilmunya cendekiawan, yaitu dari iblis. Iblis ini kan alim sangat luar biasa. Iblis ini mulai dari langit pertama sampai ke surga itu termasuk paling tinggi derajatnya, tapi ilmunya itu hanya berguru kepada para malaikat yang alim-alim. Tetapi yang kedua yaitu namanya al-ilmu al-mardi anhu, ilmu yang dapat ridhoi. Maka oleh sering saya sebutkan ada namanya cendekiawan intelektual diabolik, ada namanya intelektual profetik. Apa itu dia? Profetik ini adalah kenabian, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat Nabi Adam, karena kenapa Nabi Adam ini tinggi derajatnya, bahkan malaikat ini disuruh sujud, itu karena punya ilmu ketersambungan langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan iblis bertahun-tahun berguru para malaikat, tetapi guru ilmunya tidak langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Bahwa urgensi eksistensi Hari Nasional ini sangat penting. Bagaimana ke depan guru ini penentu kepada umat, dan guru ini harus memiliki sambungan rohani kepada guru-guru yang telah memiliki sambungan secara spiritual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ya Kiai, ada semacam korelasi antara eksistensi guru dengan generasi berikutnya. Iya. Karena apapun saja saya sendiri ini dicetak oleh guru. Dan tentunya tak mungkin seperti ini tanpa melihat dengan gurunya. Jadi guru ini sangat luar biasa bagaimana membangun Indonesia ini menjadi baik, menjadi umatan wasatan moderat. Ini kan dari guru semuanya. Andai kan semua guru itu memberikan ajaran yang radikalisme, saya tidak akan menjadikan radikal. Maka inilah maksud saya pentingnya urgensinya yaitu Hari Guru Nasional. Terima kasih Kiai. Sekarang kita berbincang ke Dr. Kiai Haji Abdul Hamid. Nah, kemarin kita sudah merayakan Hari Guru Nasional Kiai. Nah, kalau dipotret secara perspektif Islam, kira-kira Hari Guru Nasional itu kira-kira kalau secara perspektif Islam kira-kira ada itu Kiai? Ada. Monggo. Begini. Guru itu adalah penentu
bagaimana generasi ke depan itu betul-betul berkualitas rohani kemudian jasmani. Iya. Kenapa begitu? Karena seorang guru apabila tidak bisa mendidik seorang generasi berikutnya itu berkualitas jasmani ataupun rohani, maka negara ini akan dibawa kemana ke depan? Contoh, kalau hanya dibangun intelektualnya saja, tetapi rohaninya tidak ada, maka yang ada terjadi banyak koruptor-koruptor baru. Lah kalau di Islam ini yang begitu luar biasa, biasanya guru-guru yang mendidik generasi yang berkualitas itu ada syarat-syarat tertentu. Salah satunya, sang guru itu harus punya wudhu dulu. Jadi berwudhu dulu, setelah itu melakukan sholat duha, kemudian ngajar, gitu ya. Ini salah satu untuk bisa membuat generasi itu betul-betul ilmunya itu anfa, Ya. gitu ya. Kan kadang-kadang guru itu, ya mohon maaf, banyak menjadi guru tapi tidak bisa mendidik generasi itu yang berkualitas. Nah, inilah yang disebut salah satu guru profesional, gitu ya. Lah guru profesional itu selain dari memang harus menguasai materi yang telah ada, maka guru tersebut harus mempersiapkan dirinya, yaitu spiritualnya sang guru itu, ketika apa yang beliau sampaikan itu bisa diterima oleh anak didiknya, Ya. gitu kan. Kemudian Kiai, ada istilah kiai, Hmm. ada kiai istilah syekh, ada istilah mursyid, ada istilah murabbi. Nah, apa itu perbedaannya, Kiai? Sebenarnya tidak jauh berbeda. Itu kan hanya gelar saja, sesuai dengan budaya masing-masing. Sama intinya itu, pada intinya adalah seorang guru. Cuma di situ diklasifikasi, gitu kan? Contoh gelar kiai itu kan biasanya disebut oleh masyarakat. Nah, ya kan? Murabbi, pendidik, sama kasusnya sebenarnya. Tidak jauh berbeda, sama-sama guru. Syekh juga begitu, sama sebenarnya, gitu. Cuma kalau murabbi biasanya itu betul-betul untuk pembinaan kerohanian. Jadi mendidik secara tasawuf agar supaya anak ini, santri ini, murid ini tidak hanya melulu kepada kehidupan atau perkembangan dunia saja sampai seakhiratnya. Jadi lebih banyak difokuskan kepada urusan akhiratnya, begitu. Terima kasih. Alhamdulillah ini sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa mendapatkan tambahan ilmu baru kepada kita semuanya. Amin. Allahumma. Ada istilah laula murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada jasa-jasa guru, tentu kita tidak akan bisa mengenal adanya Tuhan. Itu mungkin pemirsa, mudah-mudahan perbincangan kali ini dengan orang-orang hebat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pindah ke sini, ini tempat duduk ya. Yang di pagar ini Pak. Ini Yang ada dibakar ini. ya di pagar dekatnya musola ini. Ada tempat duduk sana. Pak Yai Malam di sebelah baratnya di kayu yang besar itu. Bukan nyembah ke Tuhan, cuma membatasi itu dekatnya kayu yang besar itu. Iya betul. Pojoknya pojoknya musola itu. Yang baca di sini. Terus ada orang Cina Panarukan. Saya nutup ke Cinanya itu. Ke Cinanya. Umurnya 100 lebih. Berapa? 130. 60 lebih, 160. Ya, itu 30-an ya. Orang Cina. Iya. Mimpi sakit. Terus ekonomi kan biasa ya. Macet. Akhirnya itu di pertigaan Panarukan ya? Iya betul. Pertigaan. Di pertigaan itu. Di pertigaan di jembatan itu ya. Ya dulu tuh apa? Keramat tuh. Banyak tuh paling ramai sana tuh konsumennya. Terus ada penerusnya ke sini. Macet. Terus itu mimpi katanya. Kamu ke sana masuk ke tengah hutan itu. Kalau ada orang duduk berdua itu minta air, minta syarat sana gitu. Akhirnya turun sampai itu rumahnya pas dia dengan izin Allah diberi kelancaran, yang sakit sembuh dengan izin Allah. Nah terus wah hamil kemana? Kebetulan Mbak Jabir masih sepupu dengan Bupati Panarukan. Siapa itu? Suryadi Putro. Nah, Bupati itu sepupunya masih keturunan dari Semarang. Kalau Bupati Besuki keturunan dari sana Cinsaut itu. Iya, sama cuma masih sepupu. Sama Kironggo, paman ini. Kironggo Bondowoso? Iya, kan keluarga besar itu. Ya Allah. Kironggo itu. Kironggo kan dari Bupati Bisuki. Bukan, dari Ki Wirobroto. Putranya kan? Iya, putranya Ki Wirobroto. Iya betul. Ki Batalus punya putra itu. Yang itu putra angkatnya. Anunya adiknya, sepupunya itu ya. Oh, putra angkatnya ya. Yang bupati pertama. Oh. Tapi itu turun dari ini ada yang benar aja Pak, yang benar. Iya. Ya kan gue aja keluarga itu. Ya maaf, bukan saya Betul. saya dari Pak Condro ya, tapi bukan Pak Condronya, Pak Manem ya. Manemnya betul. Jadi Pecaron itu keluaran di sini keturunan. Yang Pecaron, yang dari Pecaron keturunan. Iya sini Pak Manem. Oh. Itu putranya 3 tahu. Coba tahun 85-an lah pokoknya. 75 lah. 100 tahun kan banyak bibit itu ya. Betul. Coba banyak. Putranya Pak Kiai Malam itu 3. Nah, Kiai Kasri siapa itu? Kemi ya. Kiai Karidin namanya itu. Kiai Taufik itu sudah garis keturunan dari Kiai Malam sudah generasi ke berapa? 5. Ya, mbah saya ya. Kiai Malam, Kiai Kasri, terus mbah. Bapak saya. Sudah 5. Alhamdulillah masih tidak itu dari Rasulullah. Terus kemudian dari sini apa hubungannya Gunung Akur itu dengan Pujuk Seonan? Oh, kan belum selesai. Iya. Belum selesai. Yang Seonan ini baca untuk karena banyak tamunya ke sini yang ngejar lari ke puncak. Berarti dari sini masih dikejar sama tamu-tamu itu. Iya, makanya Cina yang pertama itu ya dari Panarukan, terus itu ngasih tahu kamu kemana sakit sembuh. Dulu tidak ada yang tahu di sini Pak Condro dia ada di sini. Cuma dalam mimpi, cuma kamu ada jejaknya orang ke atas, ada orang duduk di tengah hutan itu minta air sana, minta doa sana. Nah, dengan izin Allah sembuh yang sakit, yang ekonominya rusak ya dengan izin Allah kerja tadi ya. Sekarang banyak utang kalau tidak kerja tidak bisa. Ya, bim salabim tidak apa kena tipu banyak. Nah akhirnya rame-rame di sini pindah ke puncak. Puncak Seonan itu tempat permohonan gunungnya Gunung Ringgit. Yang sebelah timur diberi nama itu puncaknya Ringgit. Tapi Bacon terus sudah dari sana dari puncak Ringgit turun ke Pecaron pindah ke sini. Asalnya Gunung Ringgit. Kok diberi nama Gunung Ringgit waktu bertapa Bacon di sana. Nah itu dikasih dinar Ringgit sak bantal guling nggak mau. Tidak mau. Saya tidak butuh itu. Biar siapa-siapa yang mengikuti jejak saya akan saya kasih lewat ke rumahnya, ya bukan ke rumah saya, tidak ngakui Bacon terus dia wali tidak ngaku, ya orang cuma yang ngaku, yang dapat ke rumah kan orang baik ke rumahnya, Allah ngasih barokah nanti, ya biasanya gitu hitungannya. Orang minta kiai minta barokahnya kayak keliru itu, ya keliru. Nah
Madinah kalau dia iya. Maunah, betul. Cuma orang keliruan memberikannya kayak itu. Kenapa ngocak? Batu Condro itu akhirnya di atas lama, paling lama di puncak. Berapa tahun ya kira-kira dia? Baca 30 tahun di atas. Itu kan tahun. Tidak kawin asalnya. Kan itu udah kan udah. Dia teruskan dia cerita nanti Batu Condro kan tidak kawinnya Batu Condro terus ngelamar putrinya Adipati Aryo Kadangirang, bupati pertama. Setelah itu udah diterima. Dulu presiden Besuki kan. Yang jadi residen itu kan putra ketiganya Adipati Aryo Kadangirang. Bondowoso masuk ke Besuki. Iya betul. Jember Besuki. Besuki, betul. Banyuwangi Besuki, presiden Besuki. Di Panarukan masuk Besuki. Yang Panarukan itu cucunya, cuma putih sepupu. Nah, yang dari apa? Ki Ali namanya, Ki Ali yang sana bukan Ki Ali Brompton bukannya. Bukan Sayyid tuh, Ki Ali ya Brompton. Nah, akhirnya ya itu Bupati anak angkatnya Ki Brompton sudah dalam. Terus itu masalah batal yang isi ringgit itu gimana itu ceritanya? Kok menarik? Kan Batu Condro berpikir sama Pak Iman dikasih batal gue nggak mau. Nah, terus dikasihkan ke Kiaman, enggak saya tidak perlu itu. Setelah dibuka Bina ringgit emas itu uang emas itu sak kontal guling. Seumpama mau kan terkaya di Jawa Timur saja. Ini maaf ini. Betul. Kadang-kadang orang minta dikir dulu, mintanya dengan karomahnya saja, bukan itu mencoba itu mencoba Batu Condro, keimanannya Batu Condro apa mendekatkan diri pada Allah pada harta. Ya. Betul. Sekarang banyak cinta harta. Hubud dunia. Iya, akhirnya yang biasanya umurnya 130, Sehoda Poli 150, Ki Hasan 115, Ki Ahmad 99, Kiai sekarang 40, out 36 itu kenapa? Akhirnya ini rusaknya cuma pinter nyuruh orangnya sendiri tidak kerjakan. Dekatkan diri pada Allah. Jarang. Paling malam untuk ngurus ya yang bukan dah. Terus Kiai apa? Dinner itu lalu dikemanakan itu? Jadi taruh sana di Gunung Ringgit itu. Ditaruh, tidak dibawa ke sini. Enggak, akhirnya jadi gaibnya ya. Tidak tahu apa Dewi Rengganis yang ngasih Allah dia. Dewi Rengganis. Oh, Dewi Rengganis. Apa hubungannya dengan Dewi Rengganis? Jauh kan Raja Majapahit itu nama Iya, Majapahit. betul. Tidak tahu itu kok nanti kurang kan. Enggak, maksudnya apa hubungannya Batu Condro dengan Dewi Rengganis? Apa mempunyai hubungan spiritual atau bagaimana? Kan enggak Dewi Rengganis itu orang Jawa. Iya, betul. Sebelumnya kan sudah ada Dewi Rengganis juga. Memang betul, sejarah ada Dewi Rengganis. Simsa belum ada, Dewi Rengganis ada sudah. Kan berarti masih ada garis keturunan ya? Dari Majapahitnya. Dari Majapahitnya. Iya, Mataram itu. Betul. Mataram akhirnya Daha dan Kediri, punya petani terus ke Majapahit. Kan itu kan banyak masih satu klub itu. Cuma orang Arab masuk kawin dengan putrinya Sunan orang Hindu ya, Majapahit. Sunan Giri kawin dengan putrinya Sunan Wungkul. Satu hari kawin 2 kali dengan putrinya Syekh Sunan Ampel. Sunan Giri sepupu. Ya, kumpul mbak. Ibrahim Asmorokan dulu, kata sejak Mauludin. Itu keturunannya itu. Terus dia bawa ini masih nasabnya Sayyidina Ali semua. Imam Ali semua ya. Kan Imam Ali ini kan yang megang wilayah Ali bin Abi Thalib ya kan ada di betul. Hasni dan min Adabeh. Betul. Itu yang punya keturunan itu dari Hasan Husain terus Ali Zainal Abidin sampai Ja'far sampai ke Muhammad terus ya Wali Songo pecah. Iya. Kenapa kok Wali Songo kok turun ke Indonesia? Kan dimusuhin dengan orang Sunni. Iya. Wahabi musuh ya dengan itu aduh sudah ini terlalu banyak cerita nih ya. Terus gunung di sana itu ada ya menamakan Gunung Ringgit, ada yang mengatakan Gunung Seonan, ada lagi ya Gunung Agung. Bukan Gunung Putri Tidur. Enggak, itu sopir yang ngasih tahu. Oh gitu. Pokoknya sejarah tanyakan pada yang keturunannya biar tahu. Kalau Putri Tidur bentuknya seperti Putri Tidur. Oh gitu. Ya, dilihat dari Panarukan seperti Putri Tidur. Cuma seperti. Nah, itu sekarang dulu udah ada di ilmu bumi yang ada Gunung Ringgit situ Bondo.
Oh, berarti ya, yang Gunung Ijen Bondowoso. yang kasih nama itu supir. Sopir. Wali 5, wali 6, wali 8 yang ngasih tahu itu sopir. Yang ada wali songo. Iya. Ngerti? Betul, Nah, betul, betul. maaf ini, saya keterhubungan wali songo dulu. Makanya tahu Tasikmalaya tahu semua, tidak pernah. Cuma ke Sepudi tidak pernah. Pak Condro pernah di Sepudi, katanya bapak saya, kamu jalani anunya Pak Condro itu. Kemudian Kiai apa aja. setelah Apa saja jangan kiai. Saya tidak mau dia ini panggil kiai. setelah turun, kemudian beliau kan tidak mempunyai keluarga. Betul. Pak Chandra Enggak. tidak punya kan? Kemudian dari atas bertapa itu kenapa turun? Sudah tua, lama. Diajak turun dengan Pak Iman, mari turun. Di sini kan ada air di atas. Ada. Akhirnya diajak turun sampai di sini di sini kira-kira 200 meter dari sini kacamata air. Itu Pak Chandra mau turun nggak dipakai jari-jarinya. Pakai jari-jarinya. Iya, terus keluar air itu. Terus sekarang dijelasin banyak orang sakit minta air. Kita ngambil sini aja sama. Artinya pas keluar air ya? Iya ada airnya gitu. Tapi Tapi sekarang masih ada nih. tapi sini kan banyak peralon ini. Berarti peralon itu yang sampai turun ke Itu sana bermula dari tempat mandinya sana, ada tempat mandi sana. Oh. Tapi yang dari kolam-kolam aslinya itu Iya, iya. katanya itu tempat walinya. Katanya orang yang awam bidadari itu di surga besok maksudnya. Itu tempat kalau saya tempat mandinya Dewi Rengganis. Masalahnya di semua 4 kabupaten ini dikuasai Dewi Rengganis, termasuk Probolinggo serta Parungkuda ini. Kekuasaan Dewi Rengganis. Jadi bukan saya menunjukkan enggak biar tidak dianggap ini orang pokoknya itu bukan jin, wali itu. Betul. Kalau jin tidak datang ke saya, tak. Saya tahu sama Dewi Rengganis tahu. Orangnya tahu, tapi tidak kalau itu gaibnya. Jenengan pernah didatangi? Sering saya sering melek, maaf. Iya. Sering bukan sekarang sudah tidur di sini. Masa mau tidur di sana tadi malam kan mau ke sana hujan, gerimis lah, tidaknya. Ini Kiai tadi malam Tadi malam jam 2 sudah selesai ngaji Quran. Jadi bau-bau bunga kan? Bau-bau bunga Iya. masuk dia nih. Datangnya datang lagi bro. Oh gitu ya. Kalau sampai assalamualaikum kan ada assalamualaikum ya Rasul kan sama saya Betul. biasanya gitu. Tapi kalau sampai keikhlasannya sampai dikerjakannya, pokoknya semua amalan yang ada di badannya dikerjakan, insya Allah makan dah. Orang tidak pernah ngaji syariatnya, hakikatnya tidak pernah ngaji, tembuslah 7 hari itu bisa. Lucu itu, tanam banyak. Nah, kalau Mbah Condro kan ada di sini. Kemudian temannya makamnya di mana? Saya ke timur. Oh ada. Iya, pakai malam ini turunnya malam. Dulu mau dikumpulkan dengan mbak saya, katanya saya yang kumpul dengan Mbak Condro, campuran. Nah, itu Mbak Condro itu banyak mencari. Itu siapa dulu ada kiai saya tidak Sidoarjo aslinya. Tidak ada bakal Sidoarjo. Delta, ya, lapangan turun jurusan Gerian yang ke kanan suku itu. Sana, saya sering, masih ada keluarga sana. Betul. Adiknya mbak saya di sana. Cuma mbah lahirnya di sini, Mbak Putri di daerah. Nah, Kiai Malang dengan Mbah Condro itu apa ada hubungan darah? Enggak ada. Enggak apa punya hubungan biologis atau ideologis? Hubungan Ideologis ya. Satu perguruan ideologis ya. Tapi masih Bupati Sidoarjo itu kan 9 ya. Maaf. Iya betul. Ironinya Semua kan 9. Yang Bupati Sidoarjo, istrinya Bupati Sidoarjo itu keturunan masih Pak famili sini. Kiai Malang ini mantan lurah di sana. Cuma ditinggalkan setelah bersama Pak Condro. Ditinggalkan ya berkelana lah. Apa mereka ini para Allah bukan ke duniawi ya. Terima kasih Kiai. Kalau boleh saya simpulkan pemirsa, jadi Raden Condrokusumo ini adalah salah satu bangsawan Muslim yang datang dari Madura
kemudian melakukan berkelana. Kelahiran situ Bondo. Situ Bondo ya, Iya. tapi masih keturunan dari Tinsawat. Tinsawat. Beliau itu senang berkelana, bertapa. Di antara salah satunya itu di Yang terakhir di Jember, nah, iya. apa namanya? Di Nusa Baru, Nusa Pulau Nusa Baru. Baru. Pulau Nusa Baru, kemudian Jadi yang kedua Purwo, Alas Purwo. Alas Purwo, Di Pamijahan. Pemejahan, Udah di lagi di dulu itu kan. Tadi iya. Kemudian terakhir di Madura dulu, Madura, ya. di Pacitan, Pacitan. sampai di sana di Sepudi, Di pernah sih Budi. Nggak pernah, Oh, iya, betul. masih orang-orang Bali semua dia tahu Betul, itu betul, kan betul. itu orang Safari. Kemudian terakhir di Ya. Caron ya, ya, karena di sana itu Dan banyak orang kemudian- yang mencari untuk berobat, akhirnya dia pindah ke atas. tidak ke atas. Masih di atas, masih diburu orang, akhirnya malam-malam beliau itu menghindari orang, pindah ke gunung sini. Ya, diberi nama Gunung Agung sih. Gunung Agung karena kenapa? ada Agung ini Mbak kan. Oh, Orang saya sama Mbak itu ya semua. Oh. Mbaknya Boji itu kemudian itu kan keturunan dari Kironggo. Kironggo. Oh, karena Agung itu berdua ini ya. Agung itu Mbak. Oh, Agung itu Mbah. Mbak, Masuran Agung. Oh, berarti Mbak Gendro sama Mbah ini termasuk panggilan dulu itu Agung. Nah, Dan kalau bagi darah biru. darah biru. Tidak Raden gitu. Nah, Raden. Nah, kemudian di sini masih dicari orang bermula dari orang Bina ya. Iya. Yang umurnya berapa ya? 100 30-an. 30-an datang ke sini mau berobat. Akhirnya bermula banyak tamu, akhirnya pindah lagi ke atas. Ke puncak Sokonan, tempat pernyokonan. Mohon kepada Allah sana. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cikal bakal sejarah singkat dari Mbah Gondro. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan barokah ilmunya. Ini insya Allah saya upload ke channel YouTube saya podcast. Allah bisa dibaca di seluruh dunia. Terima kasih. Mohon maaf. Allah wafik yang aku mentorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu?